Selamat sore teman-teman. Mungkin kita nunggu pihak Komnasnya untuk masuk terlebih dahulu ya. Oke, baik. Gimana kabarnya teman-teman? Terima kasih sudah berkenan hadir dalam live Instagram kita sembari nunggu Kak Pak Fuadnya. Kita tunggu sebentar ya, mungkin lagi kendala untuk masuknya. Oke, sudah join. Oke, baik, kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Halo, Selamat sore. selamat sore. Selamat sore. Oke, kita mulai kali ya Pak ya. Saya pembukaan terlebih dahulu. Baik-baik, silakan. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Calista Dwita Hidayat. Saya Calista, bisa dipanggil Kalista. Saya intern di Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Center. Kali ini tujuan live Instagram kita adalah untuk membicarakan mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender online. Nah, kemarin mungkin teman-teman udah melihat ya bagaimana Undang-Undang TPKS ini dibincangkan kembali karena setelah melewati 10 tahun perjalanan panjang sebelum akhirnya disetujui pembahasannya DPR RI oleh DPR RI pada tahun ini. Proses yang melibatkan banyak pihak tentu saja nggak mudah nih. Dan berbicara mengenai keunikannya, ada nih salah satu tindak pidana kekerasannya itu mengenai kekerasan seksual di ranah elektronik nih atau KBGO juga bisa kita sebut ya, yang sekarang sudah memiliki payung hukum gitu. Nah, tentunya kali ini saya nggak sendiri, saya bareng sama Bapak Faru Fuad selaku Komisioner Komnas Perempuan. Kita akan berbincang panjang mengenai hal ini. Tentu saja 30 menit ya perbincangan panjang kita karena mengingat bulan puasa. Baik. Terima kasih Ya, kepada Bapak ya. Mungkin kita sapa dulu kali ya. Selamat sore Bapak, gimana kabarnya? selamat sore. Selamat sore, Kalista. Kabarnya baik, alhamdulillah. Ya. Yuk, rasa Gimana di lancar situ? Ini Bapak? di Bali ya? Di sana di Bali ya? Iya, benar Oh, Bapak. iya, iya, ya. Bapak di Ya, mana sampai posisinya? sekarang. Saya sekarang pulang kampung, posisi di Kediri, Jawa Timur. Ya. Oh, jadi oke, oke. Puasa kan Pak ya? Lancar puasanya? Alhamdulillah, sampai hari ini masih lancar. Oke, oke deh. Nah, mungkin kayaknya kita bisa kenalin dulu deh kali Pak ya. Bapak boleh silakan mengenalkan diri dulu kepada teman-teman. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman sahabat LBH BWCC ya. Saya Bahrul Fuad, Komisioner Komnas Perempuan. Saya di Komnas Perempuan di bagian subkomisi partisipasi masyarakat, kemudian saya di subkomisi pemantauan dan subkomisi advokasi kelembagaan. Dan saya juga dipercaya oleh teman-teman komisioner sebagai pengampu tim disabilitas, jadi tim kajian disabilitas. Begitu kira-kira, Kalista. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Jadi semoga tetap semangat dalam live Instagram kita. Terima kasih sudah Baik, berkenan hadir. Jadi kayaknya kita langsung ke topiknya aja nih Pak, karena mungkin teman-teman udah ya, pada penasaran. Oke, betul. bagaimana kasus KBGO akhir-akhir ini di Komnas Perempuan Pak? Apa sebenarnya mungkin KBGO atau KSBE ya sekarang sebutannya untuk di UU Ya, TPKS? berdasarkan pada catatan tahunan Komnas Perempuan, kemarin untuk catatan tahunan atau kita singkat dengan Catahu 2021, itu kami menemukan ada kenaikan angka KBGO atau KBGS sebesar 300%. Dan di Catahu 2022 ini ternyata angkanya naik lebih tinggi lagi ya, jadi ada kecenderungan angka KBGS dan KBG atau KBGO ini naik secara drastis ya, apalagi dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID ini. Begitu kira-kira gambarannya. Oke, berarti menaik ya sih sering dengan pandemi Ya, seperti ini.
betul, Oke, betul. berbicara mengenai kasus KBGO di tahun pandemi sama sebelum-sebelumnya, berarti ada perbedaan sendiri Pak ya mengenai hal itu. Betul. Ya, jadi benar ada perbedaan karena kan berdasarkan dari analisa catatan tahunan Komnas Perempuan, tingginya atau meningkatnya angka KBGS atau KBGO itu dikarenakan memang selama pandemi ini engagement atau interaksi dari masyarakat khususnya anak muda dengan media sosial ya, dalam hal ini media online itu semakin meningkat begitu ya. Jadi orang mungkin kurang beraktivitas di luar rumah, tapi lebih banyak berinteraksi melalui apa namanya media sosial atau apa namanya jaringan online yang lain, sehingga ini meningkatkan apa berpengaruh pada meningkatnya angka KBGS atau KBGO di khususnya itu di kalangan remaja gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai UU TPKS yang kemarin baru saja Betul. disetujui DPR RI itu ya Pak ya. Kenapa sih Hmm. baru disetujui? Pertanyaannya mungkin teman-teman kali ya sekarang tuh apa yang Ya, patut dirayakan dengan persetujuan ini Bapak? ya. Sebenarnya pertanyaan ini lebih tepatnya Kalista arahkan atau tanyakan kepada para anggota legislatif kita di Senayan ya. Kalau kami di Komnas Perempuan tentunya bersama dengan masyarakat, teman-teman juga inginnya sudah dulu-dulu gitu ya itu segera disahkan. Tapi kan ada beberapa kendala. Tapi kalau kita melihat secara objektif apa namanya beberapa tantangan pengesahan undang-undang apa namanya tindak pidana kekerasan seksual ini, yang pertama memang masih rendahnya pemahaman dalam hari ini pemahaman para anggota legislatif di Senayan terhadap substansi dari RUU TPKS ini awalnya, sehingga para anggota legislatif di dalam Senayan di DPR itu masih banyak yang misunderstanding ya, salah pemahaman terhadap substansi dari RUU TPKS ini. Ditambah lagi di luar sana, di luar di masyarakat, ini banyak sekali kontroversi dan bahkan berita-berita hoax ya, berita-berita yang tidak benar terkait dengan RUU TPKS ini, dan rupanya berita hoax di luar gedung DPR itu masuk juga ke dalam begitu, sehingga mempengaruhi apa namanya mempengaruhi pemikiran dan juga keputusan-keputusan yang ada di dalam rapat-rapat dan sidang-sidang anggota DPR. Tapi alhamdulillah puji syukur berkat dukungan dari masyarakat yang sangat kuat, khususnya saya melihat anak-anak muda yang saya juga mengikuti di apa namanya media sosialnya selalu menyuarakan pentingnya RUU TPKS ini. Akhirnya ya kemarin pada apa namanya April kemarin ya, awal April itu disahkan ya, sekaligus ini merupakan hadiah untuk Hari Kartini kita, begitu ya kira-kira ya. Iya, terima kasih berarti buat teman-teman juga yang sudah aware mengenai perkembangan UU TPKS ini. Berarti kalau bisa dibilang posisi UU TPKS ini tinggal menunggu tanda tangan dari Presiden, Pak ya. Benar, Dan benar, benar ya. oke. Kira-kira kapan tuh Pak? Mei kah atau bagaimana nih? Boleh kita dapat kisi-kisinya gitu mungkin. Ya, tapi minimal kita sudah bersyukur ya, kalau tinggal proses administrasi, insya Allah tidak ada kendala ya. Jadi apa namanya segera bisa apa namanya ditandatangani oleh Presiden dan segera bisa diimplementasikan. Tapi kita memang perlu mencatat ya teman-teman juga, meskipun undang-undangnya sudah disahkan, kita masih punya banyak PR, begitu ya, punya banyak PR terkait dengan implementasi dari undang-undang TPKS ini. PR-nya apa? Yaitu kita harus memikirkan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu kita berharap teman-teman anak muda gitu ya, khususnya yang hadir di sini, ini lebih apa namanya lebih giat lagi memberikan edukasi kepada masyarakat ya, mensosialisasikan tentang
pentingnya undang-undang ini. Dan yang berikutnya adalah nanti tugas kami juga di Komnas Perempuan itu adalah mengusulkan beberapa hal terkait dengan peraturan pemerintah dan perundangan turunan dari undang-undang tersebut ya, peraturan turunan dari undang-undang tersebut, supaya ini bisa lebih implementatif ya, lebih teknis di lapangan. Dan terkait dengan KBGO atau KBGS, jadi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi sangat penting artinya karena di undang-undang ini diatur tentang dijamin tentang pemulihan hak para korban kekerasan seksual yang berbasis online ini. Salah satunya adalah penghapusan jejak digital. Ini menjadi sangat penting karena jejak digital ini seringkali kemudian menjadi trauma bagi para korban begitu ya. Misalkan kejadiannya tahun 2020 tapi kan jejak digital itu tidak akan bisa hilang. Nah, undang-undang ini menjamin terkait dengan hak itu. Jadi itu bisa nanti di undang-undang lebih teknisnya akan diatur. Begitu kira-kira, Kalista. Pak. Nah, tadi juga sebenarnya saya juga sempat membaca-baca mengenai yang tadi Bapak sudah jelaskan kalau misalnya pemberian jaminan hak korban KSBE dalam penghapus jejak digital seperti itu Pak ya. Tapi kita tahu kalau misalnya jejak digital itu sebenarnya susah untuk dihapuskan. Apakah ada kerjasama maksudnya Komnas Perempuan terhadap instansi pemerintah mengenai apabila UU TPKS ini dijalankan gitu Pak? Ya, Untuk menghapus. selama ini ya untuk menghapus kita secara teknis belum ya, tapi kita tunggu nanti berikutnya. Tapi selama ini Komnas Perempuan sudah bekerja sama secara intensif dengan Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan kita juga bekerja sama dengan Barreskrim Polri khususnya untuk cyber crime ya. Jadi untuk tindakan kriminal berbasis siber, nah kita sudah bekerja sama sehingga pelaku-pelaku kekerasan yang berbasis online itu akan sangat mudah kita deteksi begitu ya, gitu. Ya, benar sih. Memang perlu tindak lanjut ya mengenai hal tersebut, Pak ya. Ya, nah, betul. Mungkin ada teman-teman juga yang sebenarnya bertanya mengenai ini Pak, UU TPKS ini mengenai pasal terhadap kekerasan seksual berbasis elektronik ini disebutkan tumpang, apakah, mohon maaf ini sepertinya lagi ada gangguan sinyal teman-teman. Bapak Fuad, apa bisa mendengar suara saya? Oke, teman-teman sebentar ya, lagi ada, gangguan sinyal. Bapak? Oke. Baik, dengar suara saya? Ya, dengar, silakan. Baik, Bapak. Nah, mengenai ini sih, Pak. Berarti melihat data Komnas Perempuan yang tadi Bapak sudah sebutkan, kalau misalnya kasus kekerasan tuh naik ya karena pandemi. Nah, apakah hal ini yang menjadikan UU TPKS ini segera disetujui gitu? Maksudnya urgensinya sudah mulai terlihat gitu. Makanya akhirnya disahkan seperti itu, Pak. Ya, mungkin itu salah satu faktor, tapi yang jelas memang tingginya angka kekerasan seksual secara umum begitu ya, dan itu dibuktikan oleh berbagai beberapa laporan gitu, dari Komnas Perempuan, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian dari lembaga-lembaga yang lain, khususnya Women Crisis Center dan juga LBH, terkait dengan tingginya atau meningkatnya angka kekerasan seksual. Ini yang kemudian mendorong ya DPR segera mengesahkan. Karena sebenarnya Indonesia ini sudah cukup lama mengalami apa yang dinamakan dengan darurat kekerasan seksual ya. Tapi kan rupanya pemerintah belum begitu merespon pada waktu itu. Tapi ya seiring berkembangnya waktu, nah ini kemarin kan ada beberapa kasus ya, misalkan kasus yang santriwati di Bandung, kemudian kasus-kasus yang lain. Nah itu
itu yang saya pikir juga menjadi faktor pendorong ya bagi apa namanya semangat dari anggota legislatif untuk segera mengesahkan RUU TPKS ini gitu. Oke, baik. Berarti tinggal menunggu waktu saja Pak ya, disetujui baru mulai. Nah, untuk proses, oke, mungkin teman-teman lagi sinyalnya ya, di harap menunggu sebentar karena sinyalnya lagi gangguan. Bapak Fuad. Oke, jadi tadi kita udah membahas mengenai RUU TPKS, bukan RUU lagi, udah Undang-Undang TPKS, teman-teman. Jadi kita membahas mengenai banyak hal, mulai dari kasus kekerasan berbasis gender online. Oke, sambil menunggu teman-teman ya, lagi sinyalnya. Jadi pembahasan kita kali ini itu adalah kembali lagi diingatkan UU TPKS dalam pencegahan dan juga penanganan kekerasan berbasis gender online. Tentunya kita berbicara langsung sama Komisioner Komnas Perempuan ya. Sebentar, saya accept dulu. Oke. Bapak Ya, sudah mohon terdengar? maaf ya. Sudah. Mohon maaf ya, sinyalnya kurang bagus ya. Ya, nggak apa-apa Bapak. Nah, untuk kelanjutan dari yang tadi Pak ya. Nah, UU TPKS ini adalah salah satu UU yang sebenarnya juga kita dengarkan, nggak apa sih, kita ikuti selama ini. Nah, banyak bilang kalau misalnya UU ini itu tumpang tindih dengan UU ITE, Pak. Karena yang mengenai kekerasan berbasis elektronik ini. Bagaimana sebenarnya pendapat Komnas Perempuan mengenai hal ini? Apa yang membedakan sebenarnya, Pak? Ya, sebenarnya kalau undang-undang ITE itu kan basisnya sebenarnya untuk transaksi elektronik dalam hal ini lebih kepada hal yang sifatnya bisnis ya, ekonomi sebenarnya basis apa namanya, basis dari di apa terbitnya undang-undang ITE ini. Dan apa namanya, Komnas Perempuan sudah mengkaji undang-undang ITE ini di mana ketika ini digunakan untuk kasus kekerasan seksual sebenarnya sangat merugikan pihak korban ya. Oleh karena itu memang Komnas Perempuan sekarang sedang menyusun apa namanya policy paper untuk melakukan amandemen terkait undang-undang ITE ini. Jadi di dalam apa namanya naskah akademik ini atau juga kita sebut policy paper ini nanti kita ajukan untuk apa namanya melakukan perbaikan terhadap penyesuaian terhadap undang-undang ITE ini. Apalagi sekarang sudah terbit undang-undang TPKS sehingga nanti tentu undang-undang yang ada ini juga akan disesuaikan karena kan sebenarnya undang-undang ITE bukan digunakan untuk apa namanya kekerasan seksual gitu ya, tapi lebih kepada transaksi-transaksi yang bersifat ekonomi gitu ya, ekonomi sehingga itu nanti akan dibenahi saya pikir itu begitu. Jadi seperti itu teman-teman yang mungkin yang tadi udah mikir kalau misalnya karena kata-kata online kali Pak ya, dengan elektronik Ya, jadinya betul. Ya, disatukan ya. gitu loh. Padahal Betul, tujuannya ini betul. adalah untuk memfasilitasi korbannya ya, Ya, bukan ya fasilitas betul. kekerasan Betul. seksual. Benar. Ya, Itu jadi reminder buat kita juga sih Pak untuk memahami lebih detail mengenai UU TPKS ini sendiri. Nah, betul, betul. untuk implementasinya nih Pak, gimana sih sekarang gitu? Walaupun masih menunggu pengesahan dari Presiden, ada nggak tindakan dilakukan Komnas Perempuan untuk apa sih untuk mengimplementasikan UU TPKS ini sendiri, terutama di Ya, bagian DSE ya Pak? ya, karena memang undang-undang ini belum ditandatangani meskipun sudah disahkan DPR, tapi Komnas Perempuan berkomitmen untuk terus mensosialisasikan ya isi atau substansi dari undang-undang ini sehingga masyarakat ini lebih lebih memahami gitu ya isi dari undang-undang TPKS ini. Dan nanti ketika itu memang benar-benar sudah dijalankan, itu masyarakat sudah paham begitu ya. Itu memang pekerjaan besar dan pekerjaan butuh waktu lama itu teman-teman sehingga nanti dukungan dari teman-teman memang sangat kita harapkan ya. Jadi jangan sungkan-sungkan nanti berkomunikasi dengan kami di Komnas Perempuan terkait untuk sosialisasi ini. Kami siap misalkan diundang lagi seperti ini untuk menjadi narasumber begitu ya. Untuk menjelaskan kepada masyarakat
Dan saya pikir anak-anak muda juga perlu ya, lebih perlu untuk pertama mereka merupakan sasaran dari sosialisasi ini. Yang kedua, kita harapkan juga anak-anak muda turut berpartisipasi secara aktif di dalam sosialisasi undang-undang TPKS ini, begitu. Oke, baik. Apa kedengaran suara saya, Bapak? Mohon maaf. Masih Oke. masih dengar ya. Nah, berarti Pak, kita dipermudah berarti ya dengan undang-undang TPKS ini dalam memfasilitasi korban kan ya. Nah, itu kira-kira apa kemudahan, apa yang membedakan adanya payung hukum ini gitu Pak, dibanding dengan sebelumnya gitu, untuk kasus kekerasan yang KBGO ini sepertinya gitu. Kalau khusus yang KBGO sebenarnya memang secara keseluruhan Undang-Undang TPKS ini kan mencakup dua aspek yang belum ada di undang-undang sebelumnya. Dalam hal ini adalah KUHP, begitu ya. Karena selama ini kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual itu kan diakomodasi melalui undang-undang KUHP ya. Nah, di dalam Undang-Undang KUHP itu kekurangannya adalah tidak ada aspek pendidikan dan juga aspek pemulihan korban. Nah, atau maaf, bukan pendidikan, pencegahan. Aspek pencegahan dan aspek pemulihan. Sementara di Undang-Undang TPKS ini ada penekanan pada aspek pencegahan dan juga pemulihan terhadap korban, sehingga ini yang menjadi keunggulan dari undang-undang TPKS ini, begitu. Oke, berarti tadi ada pencegahannya Pak ya, jangan nggak hanya penanggulangannya Betul, aja, tapi ya betul. nah ini yang saya juga masih ingin bertanya gitu Pak mengenai pencegahannya. Itu apakah bagaimana pencegahan yang disusun oleh Komnas Perempuan gitu dalam UU TPKS ini? Apakah memang langsung dilaksanakan misalnya masukkan dalam kurikulum atau bagaimana itu sebenarnya Pak? Ya, benar. Jadi beberapa program atau kegiatan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan itu antara lain kita melakukan sosialisasi pendidikan publik kepada masyarakat terkait dengan kekerasan seksual. Yang kedua, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk di dalamnya adalah lembaga pendidikan, termasuk dengan Kementerian Pendidikan, dengan lembaga-lembaga pesantren untuk menyusun SOP pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan seksual di dunia pendidikan, di kampus, di sekolah, di pesantren, dan juga di lingkungan tenaga kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja dan beberapa lembaga yang lain. Itu bentuk pencegahan yang kami lakukan ya. Selain edukasi publik, kita juga membuat MOU untuk masing-masing lembaga itu menyusun SOP ya, standar operasional prosedur untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan gitu. Oke, jadi lembaga pendidikan juga diikut sertakan ya Pak ya untuk Benar. Ya. Oh, jadi ini something new ya Pak ya, kalau bisa kita bisa lihat ya gimana Ya, betul, adanya. betul. Oke, refreshing banget ya ini Betul. mengenai hal ini. Nah, Ya, berarti betul. tujuannya itu juga untuk remaja intinya, untuk remaja, untuk anak muda gitu Pak. Kenapa tuh? Alasannya Ya, apakah karena mereka vulnerable gitu atau gimana Pak? ya, anak muda terkait dengan kekerasan berbasis online, gender berbasis online ini sangat rentan ya, karena sekarang engagement anak muda dengan media online dalam hal ini adalah ya mungkin media sosial dan lain sebagainya itu sangat intens dibanding dengan yang lainnya. Nah, persoalannya adalah anak-anak muda kita ini masih sangat rendah Kak terkait dengan literasi bagaimana bermedia sosial secara aman, melindungi diri dari melindungi data-data diri di media sosial itu kan masih sangat rendah literasi digitalnya. Oleh karena itu Komnas Perempuan memandang ini menjadi sangat urgen untuk dilakukan gitu ya. Jadi banyak kasus-kasus kekerasan seksual berbasis online atau kekerasan gender berbasis online ini dikarenakan memang korbannya tidak memahami terkait dengan kekerasan
seksual itu sendiri begitu. Dan mereka juga tidak aware soal data diri ya, data privasi gitu. Sehingga ini menjadi tadi dikatakan rentan ya terkait dengan kekerasan seksual berbasis online. Begitu, Kak. Ya, jadi sudah banyak banget yang kita udah diskusikan ya, mulai dari bagaimana Betul, UU TPKS ini, kemudian juga bagaimana pencegahannya KBGU itu sendiri. Ternyata yang membedakan UU TPKS itu adalah juga adanya pencegahan dan juga tidak hanya penanggulangan ya, tapi ada pencegahan dan betul, melibatkan betul, segala sektor bahkan di sektor pendidikan juga. Nah, betul, kalau betul. misalnya ini finalnya sih Pak, pertanyaannya itu ada bagaimana sistem pelaporan apabila teman-teman ini mengalami KBGO gitu ya, dan saran yang Pak Fuad bisa berikan kepada teman-teman yang mengalami KBGO ini ketika sudah KPG ada ya. nanti UU TPKS seperti itu Pak. Ya, betul. Saran saya kepada teman-teman yang menjadi korban atau teman-teman yang melihat saudaranya atau temannya menjadi korban KPGO, yang pertama dilakukan adalah satu apa namanya abadikan bentuk kekerasannya itu. Jadi kalau misalkan di media sosial itu screenshot lah, screenshot apa ya direkam ya, di screenshot bentuk kekerasan. Misalkan ketika Anda foto Anda disebarluaskan, nah siapa yang menyebarluaskan itu di screenshot. Nah, itu sebagai bukti pengaduan. Nanti silakan teman-teman mengadukan itu ke lembaga bantuan hukum terdekat, LBH terdekat atau WCC, atau Anda juga bisa langsung melakukan pengaduan ke cybercrime ya, Baris Krim Polri. Kemudian bisa juga Anda melakukan pelaporan ke Komnas Perempuan, pengaduan ke Komnas Perempuan. Nanti kita akan bantu. Ya itu. Jadi jangan takut, jangan istilahnya apa ya? Ya tetap tenang, tapi itu diabadikan bentuk kekerasannya itu, dan kemudian Anda blok ya, di blok pelakunya itu, dan kemudian jangan lupa Anda juga melindungi akun Anda ya, itu dengan membuat sekarang bentuk-bentuk konfirmasi, misalkan bisa dengan di akun Anda itu konfirmasi melalui telepon ya, melalui email, sehingga itu lebih bisa melindungi diri Anda, dan jangan mudah menyebarkan data-data personal gitu. Benar sekali. Nah, tadi juga sempat terlewat oleh kita mengenai latar belakang kan dari Bapak itu lebih kepada ke teman-teman yang difabel nih. Ini bagaimana UU Betul. TPKS sebenarnya Pak, melindungi dan mencegah KBGO bagi teman-teman difabel, Pak? Ya, sebenarnya prinsipnya sama. Jadi kita lebih pada melindungi kelompok yang paling rentan, dalam hal ini adalah teman-teman kita yang disabilitas. Jadi kalau di dalam undang-undang TPKS ini kekerasan berbasis gender online ini bukan menjadi delik aduan ya. Jadi ketika itu korbannya adalah kelompok rentan, dalam hal ini perempuan disabilitas ya, sehingga itu langsung bisa ditindak oleh yang berwajib begitu. Oke, Meskipun menurut korbannya, meskipun itu ada persetujuan dari korban, tapi kalau korbannya adalah anak-anak dan penyandang disabilitas, maka itu tetap akan diproses tanpa harus melalui proses pengaduan gitu. oke, baik. Jadi tidak ada perbedaan ya, Pak ya, hanya saja memang Betul. lebih difokuskan kembali gitu. Dan Ya, diharapkan baik, juga baik. KBGO ini atau UU TPKS ini segala hal kekerasan seksual itu sudah bisa teradaptasi ya Pak ya, mulai dari pencegahan Ya, dan juga penanggulangan. Jadi betul, teman-teman udah betul. punya payung hukum kalau misalnya memang memiliki pengalaman ya, pengalaman atau hal yang tidak menarik banget yang dialami gitu ya mengenai kekerasan seksual ini. Nah, ada Ya. nggak Pak harap dengan adanya UU TPKS ini mungkin bisa di-share sebagai closing kita Bapak? Baik, ya, saya berharap bahwa dengan adanya Undang-Undang TPKS ini, para perempuan jangan lagi khawatir dan takut untuk beraktivitas, dan jangan takut untuk bersuara, ya.
ketika Anda mengalami kasus kekerasan seksual khususnya KBGO ini. Jadi Anda dilindungi hak-hak Anda oleh undang-undang. Jadi tetaplah berkarya, tetaplah berkontribusi untuk bangsa dan negara kita ini dengan merasa semangat, merasa aman gitu ya, karena kita sudah punya payung hukumnya. Begitu Kak kira-kira. Baik, terima kasih Bapak Farul Fuad telah menemani kita selama 30 menit ya berbincang mengenai UU TPKS dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender online ya. Diharapkan ini banyak banget membuka perspektif kita ya Pak ya. Mulai dari Baik. bagaimana sih UU TPKS ini gitu kan, dan aware-nya sebenarnya sudah harus dimulai dari sekarang. Jadi jangan tunggu disahkan Betul. terlebih dahulu, tapi kita harus peka mulai Ya, dari sekarang. Nah, baik. terima kasih sekali lagi Bapak untuk Terima kasih kehadirannya. sama-sama. Selamat berbuka Bapak ya. Terima kasih, terima kasih. Selamat berbuka dan selamat beraktivitas. Sampai Baik, jumpa terima lagi. kasih. Sampai jumpa. Baik teman-teman, Oke. saya tutup live Instagram kita bersama Komnas Perempuan, UU TPKS dalam pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender online. Tentunya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Farul Fuad. Saya tutup live Instagram kita. Dadah, selamat sore teman-teman.